warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Prisma Nabila, Sri Mariati Ningsih, dan juga Uswatun Hasanah akan mempresentasikan mengenai distribusi normal untuk memenuhi tugas mata kuliah teori probabilitas yang diajar oleh dosen kami yaitu Bu Erni Krisnaningsih, STMT CPI. Pendahuluan pada materi ini yaitu dikenalnya distribusi normal diawali dengan kemajuan yang sangat pesat dalam pengukuran pada abad ke-19. Abraham de Moivre pada tahun 1733 adalah yang pertama kali untuk memperkenalkan distribusi normal. De Moivre menemukan persamaan matematika untuk kurva normal yang menjadi dasar dalam banyaknya teori statistik inferensial atau induksi. Kemudian, distribusi normal ini dipopulerkan oleh Carl Friedrich Gauss pada tahun 1794, sehingga distribusi normal ini disebut pula dengan distribusi Gauss. Selanjutnya, untuk materi pokok, distribusi normal ini disebut pula dengan distribusi Gauss, yaitu adalah suatu distribusi probabilitas yang paling banyak digunakan dalam berbagai analisis statistik. Distribusi normal baku adalah suatu distribusi normal yang memiliki rata-rata atau mu sama dengan 0 dan juga simpangan baku atau sigma sama dengan 1. Grafiknya ini disebut pula dengan kurva normal oleh Joffred pada tahun 1872. Kurva normal ini adalah suatu distribusi data yang dianggap merata. Merata itu sendiri artinya rata-rata sama dengan median sama dengan modus. Nah, distribusi ini juga dijuluki sebagai kurva lonceng karena grafik fungsi kepekatan probabilitasnya ini mirip dengan bentuk lonceng. Distribusi normal ini memodelkan fenomena kuantitatif pada ilmu alam maupun ilmu sosial. Parameter distribusi normal itu dibagi menjadi dua, yaitu ada mu dan sigma. Mu atau nilai rata-rata digunakan sebagai pusat distribusi atau penyebaran nilai lainnya. Nah, nilai tersebut akan menentukan lokasi titik puncak dalam kurva lonceng, sedangkan untuk nilai-nilai lainnya akan menyebar mengikuti rata, di mana mu akan lebih besar dari sama dengan minus tah hingga dan mu kurang dari sama dengan tah hingga. Selanjutnya, untuk sigma atau standar deviasi adalah suatu penghitungan variabilitas yang menentukan lebar sebuah kurva distribusi normal. Standar ini dapat digunakan untuk menghitung seberapa jauh kecenderungan data yang akan melebar dari nilai rata-rata yang menjadi titik pusatnya, di mana sigma kuadrat lebih besar dari 0. Rumus persamaan distribusi normal, yaitu fx sama dengan 1 per sigma akar 2pi dikali E pangkat minus setengah buka kurung X dikurang mu dibagi sigma tutup kurung kuadrat, di mana nilai X yaitu X lebih besar dari minus tah hingga, X kurang dari tah hingga, di mana fx adalah suatu fungsi kepadatan probabilitas, pi adalah suatu nilai konstan yang besarnya 3,1416, E adalah bilangan konstan yang besarnya 2,7183, mu adalah suatu parameter untuk rata-rata hitung, sigma adalah suatu parameter yang digunakan untuk simpangan baku. Selanjutnya ada rumus Z sama dengan X dikurang mu dibagi sigma, di mana Z adalah suatu nilai variabel standar dan X adalah nilai variabel acak. Suatu distribusi akan dikatakan berdistribusi normal apabila data itu berdistribusi simetris, yaitu bila rata-rata, median, dan juga modusnya sama. Nah, untuk karakteristik distribusi normal antara lain, yang pertama, grafiknya akan selalu di atas sumbu datar X. Yang kedua, bentuknya simetris terhadap X sama dengan mu. Yang ketiga, mempunyai satu modus atau unimodal, yaitu tercapainya pada X sama dengan mu sama dengan 0,3939 per sigma. Yang keempat, grafiknya ini mendekati atau berasimptotkan sumbu datar X. Yang kelima, yaitu luas daerah grafik selalu sama dengan 1 satuan unit persegi. Yang keenam, mean atau nilai rata-rata dan juga nilai standar deviasi akan menentukan bentuk dan lokasi distribusi. Dan yang terakhir, jumlah luas daerah di bawah kurva normal bernilai 1, yakni setengah atau 50% di sisi kiri dan juga setengah atau 50% di sisi kanan. Selain itu, bentuk kurva yang tidak memiliki kriteria di atas ini dikenal dengan distribusi tidak
tidak simetris atau distribusi melengseng ke kiri atau ke kanan. Terima kasih kepada Prisma Nabila. Selanjutnya saya akan menjelaskan sifat-sifat distribusi normal. Yang pertama, rata-rata atau mean dilambangkan dengan mu dan standar deviasinya dilambangkan dengan sigma. Yang kedua, mode atau maksimum terjadi apabila X sama dengan mu atau rata-rata. Yang ketiga, bentuk kurvanya simetrik terhadap X sama dengan mu. Yang keempat, titik belok tepat di X sama dengan mu plus minus sigma. Yang kelima, kurva mendekati 0 secara asimptosis, maka X akan menjauh dari mu. Yang keenam, total luasnya sama dengan 1. Yang ketujuh, atau yang terakhir, bentuk distribusi normal ditentukan oleh rata-rata dan deviasinya, atau mu dan sigma. Untuk setiap pasang nilai rata-rata dan standar deviasi, sifat-sifat seperti tertulis di atas selalu terpenuhi. Hanya saja, bentuk kurvanya yang berbeda. Jika standar deviasi semakin besar, maka kurvanya semakin rendah, atau disebut juga dengan kurva Platy-Curtis. Yang kedua, apabila standar deviasi semakin kecil, maka kurvanya semakin tinggi, atau disebut juga dengan kurva Lepty-Curtis. Bentuk kurva dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Ciri-ciri kurva normal, yaitu ada bentuk kurva normal dan daerah kurva normal. Bentuk kurva normal. Yang pertama, bentuk kurva normal menyerupai sebuah lonceng atau bel. Yang kedua, bentuk kurva normal merupakan suatu poligon yang dilicinkan yang mana titik ordinat atau sumbu tegak merupakan frekuensi dan absisnya sumbu alas memuat nilai variabel. Yang ketiga, sumbunya simetris. Yang keempat, luas daerah merupakan nilai rata-rata atau mean yang dilambangkan dengan mu. Yang kelima, luas daerah sebelah kiri dan kanan mendekati 50%. Selanjutnya, ciri-ciri dari kurva normal yaitu daerah kurva normal. Yang pertama, daerah kurva normal merupakan ruangan yang dibatasi daerah kurva dengan absisnya atau sumbu alas. Yang kedua, luas daerah biasanya dinyatakan dalam persen atau proporsi. Pentingnya distribusi normal dalam statistika. Yang pertama, dapat meningkatkan objektivitas penilaian. Hal ini sangat membantu dalam menempatkan anggota-anggota yang paling tepat untuk suatu kelompok tertentu. Misalnya, ketika mengevaluasi nilai siswa atau mengelompokkan pegawai dalam satu kriteria yang sama. Yang kedua, dapat menghindari terjadinya bias atau penilaian yang condong pada suatu kategori saja. Dengan distribusi yang simetris dan berpusat pada nilai rata-rata seluruh data dalam suatu populasi, penilaian yang berat sebelah atau tidak seimbang akan dapat dihindarkan. Yang ketiga, dapat membantu meningkatkan tingkat normalitas dan kecenderungan sentral. Dalam statistika, khususnya statistika peluang, normalitas suatu data adalah hal penting yang tidak boleh diabaikan. Melalui teori yang diterapkan oleh distribusi Gauss, kecenderungan sentral atau tingkat normalitas data dapat ditentukan secara lebih mudah. Terima kasih kepada Uswatun Hasanah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tabel nilai normal baku distribusi normal. Tabel yang akan disajikan di slide ini adalah tabel nilai normal baku yang berdistribusi normal standar. Tabel distribusi normal berisi peluang dari nilai Z atau nilai normal baku. Sebagaimana kita ketahui bahwa nilai peluang akan selalu berada di antara 0 dan 1, sehingga nilai-nilai di dalam tabel juga berada di antara 0 dan 1. Slide selanjutnya akan membahas mengenai studi kasus distribusi normal. Di sini ada dua studi kasus. Yang pertama, sebuah pabrik baterai memproduksi baterai dengan daya tahan 400 jam
Jika simpangan 20 jam, berapa peluang baterai tersebut hidup antara 400 hingga 434,4 jam. Pembahasan diketahui mu 400, sigma 20, X1 400, X2 434,4. Ditanyakan peluang X antara 400 jam hingga 434,4 jam. Jawab, Z sama dengan X dikurang mu dibagi sigma. Z1, X1 dikurangi mu dibagi sigma. 400 dikurangi 400, 0 dibagi 20 sama dengan 0. Z2 sama dengan X2 dikurangi mu dibagi sigma. 434,4 dikurangi 434,4 dibagi 20, hasilnya 1,72. Daerahnya bisa dilihat pada kurva yang diarsir berikut. Peluang X antara 400 jam hingga 434,4 jam. Peluang Z antara 0 hingga 1,72. Peluang Z kurang dari 1,72 dikurang peluang Z kurang dari 0. 0,9573 dikurang 0,5000, hasilnya yaitu 0,4573. Jadi peluang sebuah baterai untuk bisa bertahan hingga 400 sampai 434,4 jam adalah 0,4573. Studi kasus yang kedua yaitu dari suatu ujian terdapat 300 siswa yang mengikuti ujian tersebut. Rata-rata dari hasil ujian yaitu 70 serta simpangan baku hasil ujian tersebut adalah 10. Jika data nilai hasil ujian siswa tersebut berdistribusi normal, maka berapa persen mahasiswa yang mendapat nilai A jika syarat untuk mendapatkan nilai A adalah nilai lebih dari 85. Pembahasan diketahui mu 70, sigma 10, X 85. Ditanya Z, X lebih dari 85, jawab tentukan nilai Z. Z, X dikurangi mu dibagi sigma, 85 dikurangi 70 15 dibagi 10 sama dengan 1,5. Kemudian cari nilai Z. X lebih dari 1,5, Z, X lebih dari 1,5 sama dengan 1 dikurang Z, X lebih dari 1,5. Z, X lebih dari 1,5 sama dengan 1 dikurang 0,9332, hasilnya yaitu 0,0668, lalu dipersenkan menjadi 6,68%. Jadi mahasiswa yang mendapat nilai A adalah sebesar 6,68%. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa distribusi kontinu yang terpenting dalam seluruh bidang statistika adalah distribusi normal. Distribusi normal merupakan suatu alat statistika yang sangat penting untuk menaksir dan meramalkan peristiwa-peristiwa yang lebih luas. Abraham de Moivre adalah yang pertama kali memperkenalkan distribusi normal dan kemudian dipopulerkan oleh Carl Friedrich Gauss, sehingga nama lain distribusi normal ini adalah distribusi Gauss. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.